Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Orang yang dimintai tempat oleh Han Li adalah pria berkerut. Apa katamu? Alarm berkelap-kelip di wajah pria keriput itu, segera digantikan dengan kemarahan. Yang lain saling melirik, tidak tahu apa yang dimaksudkan Han Li. Han Li dengan tenang berkata, "Tenanglah, rekan Taois, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Saya memiliki 2 inti binatang iblis kelas 5. Ambillah sebagai pembayaran untuk tempat Anda." Tentunya rekan Daois tidak akan memunggungi saya. Dia kemudian mencari jubahnya dan mengambil 2 bola biru bersinar. Dari ki spiritual mereka yang terpancar, mereka adalah inti iblis kelas 5 yang asli. Pria keriput itu melihat kedua inti iblis dengan sedikit keserakahan, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan dengan dingin mendengus, Apakah diri Anda yang terhormat berpikir bahwa saya akan menyerahkan tempat saya untuk 2 inti iblis yang sangat sedikit?" Han Li tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan bibirnya bergetar beberapa kali, mengirimkan beberapa transmisi suara kepadanya di hadapan semua orang. Pria keriput itu tiba-tiba memucat setelah mendengar mereka. Han Li kemudian berbicara kepadanya dengan nada santai tanpa menggunakan transmisi suara, "Dengan ini, tidak mungkin rekan Taois dapat menolak perdagangan ini. Apakah saya benar?" Ketika pria keriput itu mendengar Han Li, wajahnya yang gugup dipenuhi keringat dingin. Setelah menatap tajam ke arah Han Li sejenak, wajah pria keriput itu berkedut saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Baik. Karena rekan Daois dapat mengatakan itu, saya akan menyerahkan tempat saya kepada Anda." Kata-kata itu mengejutkan 6 lainnya. Ekspresi pria berjubah bordir itu tenggelam dan dia menatap pria berkerut itu. Dia dengan dingin berkata, "Rekan Daois Zhang, apa yang kamu katakan? Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan pergi bersama? Kenapa kau?" Pria keriput itu tertawa pahit dan tanpa daya berkata, "Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya khawatir kita harus berpisah untuk saat ini. Anda semua harus pergi dulu. Saya akan bergabung dengan Anda jika ada kesempatan lain." Pria bersulam itu tidak berbicara lebih jauh, begitu pula anggota lainnya. Sekarang jelas bahwa sesuatu sedang digunakan untuk melawan rekan Daois Zhang mereka untuk memaksanya melepaskan tempatnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melanjutkan diskusi. Untungnya, kurangnya 1 orang tidak membuat terlalu banyak perbedaan dalam rencana mereka. Pria tua botak itu mengerutkan kening dan dengan tegas menatap pria keriput itu, Siapa bilang kamu bisa bertukar orang sesukamu?" Petik 2. Senior Gu, aku. Pria keriput itu terkejut dan berpikir untuk menggumamkan penjelasan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Tetapi pada saat itu, Han Li mengeluarkan 2 kotak giok dengan jentikan tangannya, masing-masing melemparkan 1 ke pria tua botak dan pria terpelajar di sisinya. Ketika keduanya melihat kotak batu giok, mereka secara tidak sadar menangkapnya dan dengan tenang menatap Han Li. Han Li berbicara dengan penampilan yang tenang, "Kotak-kotak itu berisi 2 harta yang diperoleh junior secara tak terduga. Tolong ambil senior." Keduanya saling melirik dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Dari pemeriksaan kotak-kotak itu, sepertinya tidak ada trik. Mereka kemudian dengan hati-hati membuka kotak dengan sepotong untuk melepaskan beberapa sinar lampu merah. Keduanya secara tidak sadar mengungkapkan kejutan yang menyenangkan saat melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan ekspresi tergerak, pria terpelajar itu berkata, "Apakah rekan Daois bengkok jiwa benar-benar ingin menyerahkan 2 harta ini kepada kita?" Han Li samar-samar tersenyum dan berkata,
Junior mengerti bahwa meskipun barang-barang itu berharga, mereka tidak berguna baginya di kultivasinya saat ini. Junior berharap lebih untuk pergi ke Laut Bintang luar sehingga dia dapat melanjutkan kultivasinya dengan damai. Pria tua botak itu tidak bisa menahan kegembiraannya dan tanpa berdiskusi dengan rekannya, dia buru-buru setuju, hehe. Bagus. Karena rekan Daois jiwa bengkok telah memberi kami hadiah yang begitu besar, kami tidak masuk akal. Anda dapat menggunakan formasi transportasi dengan lainnya. Meskipun penggarap kian tampak tidak senang, dia juga tergoda oleh barang di tangannya dan tidak mengatakan apapun untuk menentang. Adegan ini mengguncang hati para pembudidaya pendirian yayasan, menyebabkan mereka merasakan keinginan besar untuk melihat apa isi kotak-kotak itu. Namun, kotak-kotak itu dengan cepat ditutup oleh dua pembudidaya Istana Bintang. Karena mereka tidak berani menggunakan indera spiritual mereka untuk mengorek, mereka menjadi tidak berdaya. Namun, ketika pria berjubah bersulam itu melirik kedua kotak batu giok itu, jejak keheranan berkedip di matanya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa isi kotak itu, dari apa yang mereka katakan, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata, harta karun ajaib. Mungkinkah orang ini benar-benar memberi mereka harta sihir? Meskipun hanya menebak, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Sebelum pria berjubah bersulam itu bisa menyelesaikan pikirannya, kedua pembudidaya Istana Bintang berbalik ke formasi transportasi di belakang mereka dan mulai melantunkan mantra dengan tangan mereka menggenggam medali giok putih. Para pembudidaya yayasan pendirian tidak melihat sesuatu yang aneh tentang ini, tetapi Hanli menghela nafas panjang lega. Beruntung, formasi transportasi memiliki trik untuk itu. Seandainya saya masuk tanpa mengetahui hal ini, saya akan menemukan diri saya dalam situasi yang sulit. Tampaknya mengeluarkan beberapa alat sulap yang tidak diinginkan namun agak berharga adalah langkah yang cukup tajam. Petik 2. Kotak giok masing-masing berisi harta sihir pisau terbang yang berkilauan dengan cahaya merah. Kedua pisau terbang ini diambil dari Hu Yue setelah Bonsage membunuhnya. Meskipun harta sihir ini tidak terlalu menakjubkan, mereka sangat berharga bagi pembudidaya formasi inti biasa. Bahkan jika harta ajaib tidak dapat dikaitkan dengan kesadaran seseorang, itu dapat langsung digunakan dengan 70% dari kekuatannya tanpa perlu menginvestasikan banyak waktu atau sumber daya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya formasi inti biasa. Meskipun banyak harta sihir telah diturunkan selama bertahun-tahun, sebagian besar dari mereka telah dihancurkan dalam pertempuran. Bahkan dengan harta sihir yang tersisa, kebanyakan dari mereka akan jatuh ke tangan penggarap jiwa baru lahir atau pembudidaya formasi inti yang sangat kuat. Padahal, mereka kadang-kadang akan jatuh ke tangan beberapa pembudidaya tanpa nama dan kekuatan kecil. Kekuatan super besar seperti Istana Bintang jelas memperoleh banyak harta sihir tetapi sebaliknya, mereka juga memiliki pembudidaya formasi inti dalam jumlah yang sangat besar. Jika dua pembudidaya formasi inti awal ini tidak mendapatkan manfaat apapun, mereka tidak akan diberikan harta sihir apapun. Karena itu, mereka liar dengan sukacita menemukan harta ajaib yang tiba-tiba jatuh dalam genggaman mereka. Karena itu, pria keriput itu hanya bisa dengan patuh menyerahkan tempatnya. Ketika Hanli melihat ekspresi pria keriput saat kembali ke kediaman, dia menjadi curiga dan menyusup ke kamarnya. Meskipun tidak ada teknik sihir yang dapat sepenuhnya mengendalikan kesadaran seorang kultivator, Hanli mampu membuatnya setengah linglung. Meskipun pria keriput itu hanya menyemburkan frasa yang terputus-putus selama keadaan ini, Hanli akhirnya cukup beruntung,
memperoleh informasi bahwa pria keriput dan dua pembudidaya Istana Bintang telah dengan sengaja menaikkan harga untuk memeras para pembudidaya pendirian yayasan lainnya untuk semua yang mereka miliki. Dengan informasi ini untuk memerasnya bersama dengan bujukan dari dua inti iblis, pria keriput itu dengan patuh tunduk pada Han Li, hatinya dipenuhi dengan ketakutan sampai hampir panik. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah para pembudidaya Istana Bintang sengaja menjebakku. Saat mantra bergema di seluruh aula, formasi transportasi mulai bersinar dengan cahaya putih. Mengikuti cincin yang jelas, cahaya putih tiba-tiba menghilang. Setelah melihat bahwa pembatasan telah menghilang dari formasi, lelaki tua botak itu menoleh ke rombongan pembudidaya pembentukan formasi dan berkata, "Biasanya, ini adalah manajer aula yang lain, tetapi seperti yang terjadi, dia dikirim ke aula Istana Bintang untuk menangani urusan yang muncul di hari terakhir, jika tidak, Anda harus membayar jauh lebih banyak. Baiklah, datang dan serahkan batu rohmu." Ketika itu dikatakan, masing-masing pembudidaya segera mengeluarkan kantong penyimpanan yang telah mereka siapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua botak itu. Adapun Han Li, dia mengeluarkan dua inti binatang iblis dan menyerahkannya, menimbulkan sedikit keheranan dari wajah lelaki tua itu. Setelah memeriksa setiap pembayaran, lelaki tua botak itu mengangguk puas. Melihat ini, pria parubaya yang terpelajar mengeluarkan setumpuk jimat dan mulai membagikannya di antara Han Li dan yang lainnya. Dia menunjuk ke formasi transportasi dan dengan dingin berkata, "Ini adalah jimat perpindahan. Anda bisa pergi setelah meletakkannya di tubuh Anda." Yang lain ragu-ragu, tetapi Han Li berjalan ke dalamnya tanpa sepatah kata pun. Bukannya dia menunjukkan keberanian, tetapi dia tidak menemukan kesalahan dengan formasi transportasi setelah dengan cepat menyapunya dengan indera spiritualnya. Tablet batu di depan formasi transportasi membaca kata-kata, kedalaman yang menakjubkan. Han Li tidak memiliki kesan khusus terhadap nama ini. Dari pengalaman terakhirnya, tampaknya nama pulau-pulau itu tidak terlalu penting. Setelah melihat Han Li berjalan ke formasi teleportasi tanpa ragu-ragu, para pembudidaya lainnya berhenti sejenak sebelum mengikutinya. Setelah melihat bahwa mereka bertujuh telah memasuki mantra formasi, pria tua botak itu tersenyum tipis dan membentuk gerakan mantra yang menyebabkan bintik-bintik cahaya putih melayang dari jarinya. Sambil menatap bintik cahaya putih, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya, "Karena kami mengirimmu ke Laut Bintang luar secara rahasia, kamu tidak akan mengoceh tentang ini, kan?" Pria berjubah bordir itu cerdas dan segera menjawab dengan ekspresi tulus, "Tentu saja tidak. Kami benar-benar berterima kasih kepada senior karena begitu akomodatif. Tidak mungkin kita melakukan hal yang merusak diri sendiri. Lagi pula, apa gunanya kita mengatakan sesuatu?" Menatap pria berjubah bordir, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu mengerti, maka bagus. Karena ada beberapa orang di Istana Bintang dengan posisi kami akan menerima peringatan keras yang paling buruk. Tetapi jika beberapa desas-desus datang, maka rekan Daois Gu dan saya tidak akan begitu pemaaf. Selain itu, kami mendengar Anda takut jatuh tiba-tiba dan semua membawa manik-manik respons. Teliti, tapi tidak perlu. Kami tidak akan mengotori reputasi kami dengan beberapa batu roh." Dia kemudian menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya sebelum jatuh ke Han Li. Senior benar-benar orang yang masuk akal. Junior hanyalah seorang bajingan yang hanya bisa memikirkan orang lain sehubungan dengan keinginannya sendiri. Pria berjubah bersulam itu memaksakan senyum tetapi samar-samar merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya.
Tidak perlu berbicara omong kosong. Kamu sekarang sendirian. Pria tua botak itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menjentikkan jarinya, mengaktifkan formasi transportasi dengan segel sihir putih samar. Tiba-tiba, batu roh di sekitar formasi sihir berkembang dengan cahaya putih, menyebabkan mereka menghilang. Ketika lelaki tua botak itu melihat mereka berturut-turut berteleportasi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan bingung bertanya, "Apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi mereka jimat perpindahan palsu? Mengapa Anda memberi mereka yang asli? Ini bukan yang kami sepakati sebelumnya." Kultivator ilmiah dengan dingin mendengus dan berbicara sambil meringis, "Jika saya benar-benar mengeluarkan jimat perpindahan palsu, apakah Anda benar-benar percaya kami akan dilepaskan? Orang yang memberi kami harta sihir adalah seorang eksentrik Nas Chen Sol. Jika kita mengeluarkan jimat palsu, dia akan membunuh kita karena marah." Pria tua botak itu berkata dengan ekspresi terkejut, pembudidaya jiwa yang baru lahir. "Saudara Qian, apakah Anda bercanda? Orang itu jelas seorang kultivator pendirian yayasan yang terlambat." Petik 2. Pria keriput yang tertinggal itu bingung. "Saudara Gu harus tahu bahwa binatang roh saya, kelinci jiwa, tidak memiliki keterampilan selain mampu merasakan indera spiritual orang lain dengan tajam." Pria terpelajar itu kemudian membalik tangannya untuk mengungkapkan seekor binatang yang sangat mirip dengan anak kucing. Saat dia membelai Solhare, dia berkata, meskipun dia berhasil menyembunyikan auranya dengan semacam teknik pengekangan yang luar biasa, menyembunyikan dirinya dari bahkan Solhare, dia diam-diam menyapu indera spiritualnya melewati mantra formasi setelah kami membubarkan batasan pada dia. Ini memberi jiwaku kesempatan untuk mendeteksi ada sesuatu yang salah. Kelinci jiwaku mampu memberikan reaksi yang tepat terhadap formasi inti tengah dan bahkan pembudidaya formasi inti yang terlambat. Namun, itu tidak memberikan reaksi, tetapi hanya terus menggigil di dalam lengan bajuku. Itu berarti bahwa indera spiritualnya sangat mendalam, itu hanya pernah memberikan respons ini ketika kita mengunjungi para tetua. Jejak ketakutan terkandung dalam suaranya. Jika itu masalahnya, maka dia pasti seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Keringat mulai membanjiri kepala pria tua botak itu. Bahkan jika tidak, maka dia pasti seorang kultivator formasi inti yang terlambat. Bagaimanapun, tidak perlu banyak usaha baginya untuk memusnahkan kita. Pria terpelajar itu berbicara tanpa ragu. Untungnya, saudara Qian sangat cerdas. Jika kita mengeluarkan jimat palsu, kita akan membawa kehancuran kita sendiri. Saya awalnya mengira dia adalah individu yang cukup eksentrik untuk memberi kita masing-masing harta ajaib tanpa sakit hati sedikit pun, tapi setelah berpikir lebih jauh, lelaki tua itu kemudian dengan takut bertanya, "Tetapi apakah akan ada masalah yang dihasilkan dengan mengirimnya ke lautan bintang luar?" "Masalah apa?" "Dia adalah seorang pembudidaya Nas Chen Sol liar. Saya membayangkan dia menuju ke laut bintang luar karena dia tidak ingin terlibat dalam perang antara Istana Bintang dan Koalisi Starfall. Oleh karena itu, tidak akan ada masalah selama kita tidak memberi tahu atasan kita bahwa kita mengizinkan pembudidaya Nas Chen Sol untuk berteleportasi ke laut bintang luar. Jika tidak, kami akan dihukum berat." Setelah memberikan penjelasan kepada lelaki tua itu, wajahnya menjadi muram saat dia dengan menakutkan menatap pria keriput yang tercengang di sisi mereka. Saat pria terpelajar itu menatapnya dengan tajam, pria keriput itu tiba-tiba gemetar dan menyadari. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berkata, "Aku tidak mendengar apapun yang baru saja kalian berdua katakan. Aku tidak akan berbicara omong kosong, aku."
Sebelum pria keriput itu bisa menyelesaikan, seberkas cahaya kuning diam-diam terbang keluar dan berputar di sekelilingnya beberapa kali sebelum dia hancur berkeping-keping. Pria tua botak itu mengingat harta sihirnya dan dengan muram berkata, "Dengan ini, tidak ada orang lain yang akan tahu. Meskipun kami memiliki hubungan bersama, sayangnya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Han Li dan 6 pembudidaya lainnya muncul di ujung lain dari formasi transportasi dengan kilatan cahaya putih di ruang batu yang lusuh. Han Li menyapu pandangannya ke sudut ruangan di mana seorang pembudidaya istana bintang dengan penampilan lemah berbicara dengan seorang pembudidaya berjubah abu-abu berwajah bekas luka. Ketika pembudidaya istana bintang melihat mereka muncul, dia memeriksanya dengan cemberut. Namun, dia segera kehilangan minat dan terus berbicara dengan pembudidaya berjubah abu-abu. Kultivator yang bertanggung jawab atas formasi berkata dengan nada tidak senang, "Saya sudah mengatakan ini. Saat ini ada perlengkapan di tempat yang membuat formasi hanya satu arah. Itu hanya dapat menerima, tidak mengirim. Sekte telah mengambil semua jimat perpindahan dari saya, dan bahkan saya tidak bisa lagi kembali. Tidak ada gunanya rekan Daois mencoba memaksa saya." Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu berteriak dengan marah, "Omong kosong. Ada beberapa orang yang kembali beberapa hari yang lalu. Bagaimana formasi transportasi bisa berubah begitu cepat? Saya sudah menjelaskannya berkali-kali, tetapi Anda suka mengabaikan saya. Saya tidak lagi memiliki kewajiban untuk berbicara lebih jauh." Kultivator istana bintang memelototi pria itu sebelum duduk dan menutup matanya. "Kamu." Ketika pembudidaya berjubah abu-abu melihat bahwa dia diabaikan, kulitnya menjadi merah padam. Dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak melawan seorang pembudidaya istana bintang. Dia berbalik di tempat dengan sangat gelisah, tetapi ketika ekspresinya segera jatuh pada Han Li dan yang lainnya yang telah tiba, wajahnya tiba-tiba menjadi gembira. Dia berjalan ke arah mereka sebelum berhenti beberapa langkah di depan mereka dan memberi hormat kepada pria bersulam, yang jelas-jelas tampak sebagai pemimpin kelompok, sebelum dengan sopan bertanya, "Apakah Anda rekan Taois berasal dari kota bintang surgawi?" Setelah melihat bahwa pria berwajah bekas luka itu juga seorang kultivator pendiri yayasan yang terlambat, dia tidak berani mengabaikannya dan menjawab, "Itu benar, kami baru saja tiba." "Ada apa, rekan Daois?" Namun, dia sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh kultivator berjubah abu-abu itu. Kultivator berjubah abu-abu bertanya dengan nada penuh harapan, "Saya Su Yun. Saya sudah berada di laut luar selama beberapa tahun. Bisakah Anda memberi tahu saya apakah koalisi Starfall benar-benar telah terbentuk dan apakah kota ini berada di ambang pertempuran atau tidak?" Ketika pria berjubah bordir melihat ekspresi Su Yun, dia tahu apa yang paling ingin dia dengar, namun, kebenaran hanya akan mengecewakannya. Oleh karena itu, ia menjelaskan dengan sangat terbuka, "Memang benar. Dao yang benar dan iblis Dao telah membentuk koalisi Starfall dan menyatakan perang terhadap Istana Bintang. Karena kami tidak ingin terseret ke dalam konflik, kami berteleportasi ke sini. Saya khawatir rekan Daois tidak akan memiliki cara untuk kembali untuk saat ini." Su Yun berdiri di tempat dengan kaget dengan ekspresi sedih, "Bagaimana bisa? Saya ingin kembali dan membuat bahan-bahan yang diperoleh dengan susah payah ini disempurnakan menjadi pil obat. Buang-buang waktu." Setelah ini dikatakan, ada keheningan di ruangan itu. Meskipun telah memeras otak mereka untuk tiba di Laut Bintang luar, mereka tidak berdaya tanpa cara untuk kembali. Setelah beberapa saat,
Ekspresi pria berjubah bersulam itu berubah dan dia tiba-tiba menoleh ke pria berjubah abu-abu itu. Dia dengan ramah berkata, "Nama saya Yi Jing, dan ini adalah teman dekat saya. Karena rekan Taoisu telah tinggal di sini selama beberapa tahun, dapatkah dia memperkenalkan pulau kedalaman yang menakjubkan kepada kami?" Tentu saja, ini tidak akan gratis. Kami bersedia memberi Anda beberapa batu roh sebagai kompensasi. Petik 2. Meskipun Suyun tidak pulih dari kesedihannya, dia masih dengan semangat menjawab, "Tidak perlu kompensasi. Karena Anda sudah menjawab pertanyaan saya hanya membalas budi. Harap jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki, dan saya akan menjawab sejauh yang saya tahu." Tiba-tiba, rombongan pembudidaya pendirian yayasan mengungkapkan kegembiraan pada prospek diberi pengantar ke tempat yang tidak dikenal ini. Itu akan terbukti cukup menguntungkan bagi mereka dalam upaya masa depan mereka. Ketika Han Li melihat ini, dia juga tersenyum. Dengan tangan disilangkan, dia berdiri di belakang mereka sambil menunggu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.